Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah pasar modal dan otoritas jasa keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Uli Fatamayanti, NIM 2019-008-105, dan ketiga teman saya Siti Intan Santika, NIM 2019-008-104, dan saya Dinovita Arifka Putri, NIM 2019-008-083, serta teman kami satu lagi, Mas Zaki Darujat. Pengertian sejarah dan manfaatnya. Ada beberapa instrumen dalam berinvestasi di mana masyarakat lebih mengenal berupa emas atau properti, namun tidak banyak yang mengetahui tentang pilihan investasi melalui pasar modal. Dengan memilih berinvestasi menggunakan capital market atau pasar modal ini tidak hanya memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, namun juga berperan aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara modal, menurut buku Efek Tingits yang dikeluarkan Ferenizing for dan Efek ten Handel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Co. Cikal Bakal PT Perdanas. Tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam's Efek ten Beurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini tersebut sebagai abad 19 tersebut sebagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang saat ini dengan nama Ferenizing for the Efek ten Handel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Yang selanjutnya adalah instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal sebagai bursa efek. Di dalamnya, kita bisa menemukan berbagai jenis-jenis surat berharga seperti misalnya saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Investor yang memiliki saham di suatu perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua ada reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana dari beberapa investor, yang kemudian dikelola oleh manajer menjadi pasar uang, obligasi, saham, dan lain-lain. Yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Surat ini dapat dipindahtangankan dan pemegangnya berhak untuk mendapatkan bunga serta pelunasan utang pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya ada Exchange Traded Fund atau ETF. Ini hampir sama dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja ETF bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia layaknya saham. Dan yang terakhir ada derivatif. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa ditemukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Yang selanjutnya adalah manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran yang dilakukan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku maupun kepada para investor.
Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu adalah jumlah dana yang dihimpun dapat berjumlah besar dan dana tersebut dapat sekaligus diterima pada saat pasar perdana selesai. Dan ada pula manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama adalah memperoleh dividen bagi mereka yang memegang atau memiliki saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Obligasi adalah sebuah produk investasi dan dapat ditemukan di pasar modal. Obligasi berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait. Obligasi juga bisa diaplikasikan sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang, karena biasanya obligasi memiliki jatuh tempo mulai dari 1 hingga 10 tahun. Apa latar belakang pembentukan OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Apa tujuan pembentukan OJK? Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang OJK menyebutkan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Saya dari kelompok 3 pasar modal akan membahas tentang OJK. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembiayaan dari OJK. Di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan OJK. Yang pertama, itu sumber pembiayaan OJK. Menurut pasal nomor 34 Undang-Undang OJK, itu anggarannya bersumber dari APBN dan pihak yang melakukan pungutan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, ada pungutan ke pelaku industri keuangan. Nah, di sini rencananya OJK akan menarik ke lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, itu ada praktik pungutan di luar negeri. Nah, di sini untuk praktiknya itu ada minimal ada 80 negara yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan. Baik, selanjutnya ada tugas dan wewenang OJK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas OJK. Tugas OJK ini melaksanakan pengaturan dan pengawasan dalam jasa keuangan di sektor perbankan, kemudian di sektor pasar modal, dan terakhir di sektor IKNB. Nah, terkait OJK ini melaksanakan tugas di pengawasan dan pengaturan terhadap yang pertama, itu di jasa keuangan di sektor perbankan. Kemudian yang kedua ada di jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga ada di jasa keuangan di sektor perasuransian. Baik, selanjutnya ada wewenang OJK. Nah, OJK sendiri pun mempunyai wewenang, yaitu yang pertama menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK. Yang kedua, menetapkan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan pengaturan dan pengawasan OJK. Terima kasih, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.